Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji UKIN, perkenalkan nama saya Roita Borupandiangan. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Pumbangasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan budi pekerti dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Onan Ganjang. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan metode Problem Budget Learning atau PBL di semester 1 kelas 8 dengan materi karya pastoral gereja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba lihat dulu kondisi kelasnya atau dilihat dulu di bawah mejanya. Siapa tahu ada sampah atau bagaimana seperti itu, ya kondisi kita dalam pembelajaran. Nah, itu kan ada. Tapi nanti dibuang setelah selesai pembelajaran. Disimpan dulu. Nah, coba berdiri dulu semua. Lihat dulu semua pakaiannya, sudah rapi atau enggak? Sudah? Oke, silahkan dulu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu. Pasti tahu. Kita nyanyi. Tuhan selalu manis, Dia tempur sari, selalu manis. Tuhan sungguh senang-senang, di kami Tuhan selalu manis. Bahwa kita dan Tuhan saudara, itu Tuhan selalu manis. Jamuan Tuhan selalu manis, Dia tempur salib selalu manis. Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Dan Tuhan saudara, itu Tuhan selalu manis. Oke. Berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. segala syukur kepada pagi hari ini kami berkumpul di ruang kelas kita ini dengan Tuhan saya. Bebas sebentar lagi ada mulai untuk sekali berkati kami dari awal perjalanan sampai pada akhir. Tak lupa banyak dosa kita. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita yang baru, yaitu mengenai karya pastoral gereja. Pernah nggak mendengarkan kata karya pastoral gereja ini? Pernah? Pernah ya? Nah, kalau dikatakan itu dengan pastor, apa itu pastor? Imam ya. Berarti kalau imam dia selalu itu berhubungan dengan melayani kan? Melayani. Nah, kalau kata gereja, gereja. Coba kalau kita perhatikan dulu gambar ini. Ini adalah gambar apa ini? Gereja. Gereja itu adalah apa itu arti gereja? Tempat beribadah orang-orang beriman. Nah, baru yang berikutnya inilah sebagai pembahasan kita pada hari ini atau KTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 5. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian pelayanan gereja. Baru yang kedua, mengidentifikasi 5 tugas pokok gereja. Baru yang ketiga, menjelaskan hubungan kitab suci Kisah Para
dalam 5 tugas pokok gereja. Lalu yang kelima itu adalah menyebutkan contoh-contoh perwujudan 5 tugas gereja. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba dulu semua membaca dulu tujuan pembelajaran. 1, 2, 3 ya. Sekali dapat mengisi tujuan gereja dengan cara seperti ini antara serta dibayar gereja sebagai wujud pemahaman dasar doktrin agama gereja Katolik, sehingga lebih mendorong kerjasama dalam tugas dan pelayanan gereja. Nah, pada saat ini, pada pagi hari ini, inilah tugas yang akan kita lakukan. Tujuannya dari pembelajaran kita, yaitu kita akan melakukan nanti pelayanan gereja, yaitu melalui kita akan melakukan nanti itu ada tugas nanti memberikan, yaitu akan dilakukan itu nanti berdasarkan diskusi bersama dengan temannya ya. Nah, itulah tujuan kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai pertanyaan pemantik itu adalah apa itu karya pastoral? Baru yang kedua itu adalah apa saja bentuk karya pastoral gereja. Nah, kalau dikatakan itu dengan bentuk karya pastoral gereja bisa dikatakan itu dengan istilah konseling, ada konseling atau pertemuan atau melayani, itu dia. Jadi kalau berhubungan tadi seperti yang kalian katakan itu adalah karya pastoral gereja, hubungan dengan imam atau melayani ya. Nah, dan inilah yang sebenarnya arti daripada karya pastoral. Karya pastoral itu adalah bentuk penugasan dalam gereja, baik yang berasal dari sakramen-sakramen inisiasi maupun sakramen-sakramen pelayanan, dan dari ikatan-ikatan khusus seperti kaum resmi. Kalau dikatakan itu kaum resmi, berarti ini adalah orang-orang yang menerima sakramen apa ini? Sakramen imamat ya. Nah, atau dikatakan dengan kaum klerus lain. Kalau dia dikatakan ada istilah ada kaum resmi atau kaum klerus, berarti ini berhubungan dengan sakramen imamat. Kalau dia contohnya apa namanya uskup juga diberikan juga sakramen imamat kan? Kan gereja Katolik itu memiliki berapa sakramen? 7. Ada 7 dan ketujuh sakramen itu terbagi atas 3 lagi kan? Yang pertama itu adalah sakramen apa itu? Sakramen inisiasi. Baru yang kedua itu adalah sakramen apa itu? Rekonsiliasi. Baru yang ketiga itu adalah sakramen pilihan. Nah, kalau dikatakan itu dengan sakramen inisiasi, ada 3 sakramen inisiasi. Sakramen apa itu? Ada sakramen baptis, ada sakramen eukaristik, ada sakramen krisma. Nah, dan sakramen inisiasi ini merupakan sakramen dasar. Dari sinilah dasarnya kita. Sakramen yang dasar ini yang ketiga ini. Tidak bisa kita menerima sakramen perkawinan kalau kita tidak menerima sakramen inisiasi. Nah, begitu dia. Baru yang berikutnya, ini ada contoh-contoh. Kalau menurut gambar ini merupakan contoh sakramen apa ini? Sakramen krisma. Kalau kita perhatikan itu adalah sakramen krisma, ini bisa dikatakan dengan sakramen pendewasaan iman kan? Nah, di sini seorang uskup memberikan apa? Apa yang diberikan itu ke dahinya seorang remaja itu? Tanda salib ya, yang menandakan bahwa dia sudah diberkahi dengan Roh Kudus. Sedangkan ini adalah sakramen apa? Ini contoh dari sakramen apa ini? Sakramen sakramen pengurapan orang sakit. Baru yang berikutnya, ini adalah contoh sakramen apa lagi ini? Sakramen pengurapan orang sakit. Nah, di sini ada juga ibu buat video itu mengenai sakramen pengurapan orang sakit. Coba diperhatikan dulu, biar kalian tahu, biar kalian paham, karena banyak orang yang salah paham tentang sakramen pengurapan orang sakit.
Oke, itu lagi videonya ya. Jadi bahwa ketika orang menerima sakramen pengurapan orang sakit, banyak orang yang salah yang menyatakan bahwa orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit itu bukan berarti karena dia itu sudah mau meninggal kan? Iya. Ada juga, tapi yang sebenarnya bahwa seseorang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit itu adalah karena dia sudah mau memiliki penyakit yang bagaimana? Yang sudah bagaimana? Sudah parah kan? Jadi ketika dia menerima sakramen pengurapan orang sakit, walaupun contohnya dia sudah meninggal, contohnya setelah dia menerima sakramen pengurapan orang sakit, dia meninggal, setidaknya dosa-dosa yang dia lakukan selama hidupnya bagaimana? Dihapus oleh Tuhan. Dan ketika dia bisa sembuh, setidaknya bisa dia lebih bagaimana? Lebih sehat dia kan untuk menjalankan pekerjaannya seperti biasanya. Nah, yang terlibat di dalam sakramen pengurapan orang sakit itu ada dua. Siapa itu yang terlibat dalam pengurapan orang sakit? Yang pertama itu pasti adalah imam, dan yang berikutnya itu adalah si orang sakit. Baru inilah makna daripada sakramen pengurapan orang sakit itu, memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi si sakit agar mampu menanggung segala sakit yang dialami. Nah, itulah maknanya, memberikan penghiburan dan kekuatan, memberikan penghiburan dan kekuatan iman. Selalu dia berhubungan dengan iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Kepercayaan ya, atau jawaban ya dari manusia terhadap jawaban ya dari manusia terhadap Allah, atau bisa juga penyerahan diri secara total kepada Allah. Bisa nanti kamu baca juga itu di Alkitab yang ada tertulis di situ di mengenai Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak dapat kita lihat, itulah iman. Jadi iman itu tidak bisa kita lihat ya. Lalu kita tahu seseorang itu beriman berarti karena dia ada perbuatannya sehari-hari. Nah, berdasarkan video yang baru saja kita lihat. Yang pertama, gambar apa yang kamu lihat itu tadi? Iya, gambar orang sakit. Baru yang kedua, kegiatan apa yang ada di dalam gambar itu atau di dalam video? Pemberian minyak. Ada pemberian minyak. Terus? Mendoakan kan? Baru apa yang perlu kita lakukan jika saudara seiman mengalami sakit berat berdasarkan video tersebut? Apa yang kamu rasakan? Apa yang perlu kamu lakukan ketika kamu melihat ada orang yang sakit? Apa yang bisa kamu lakukan? Memberikan semangat ya. Terus apa lagi? Memberikan penghiburan kan? Iya, supaya dia lebih semangat untuk menghilangkan rasa sakitnya itu. Baru yang berikutnya, simbol utama. Apa simbol utama yang kamu lihat dalam penerimaan sakramen pengurapan orang sakit itu? Ada 3 itu ya. Ada simbol-simbol yang digunakan dalam sakramen pengurapan orang sakit. Apa itu? Yang pertama itu adalah ada salib kan? Ada salib. Baru apa lagi? Minyak. Ya? Ada minyak. Tetapi minyak itu bukan seperti minyak yang kita gunakan di rumah, tetapi minyak minyak suci yang sudah diberkati oleh imam. Baru yang berikutnya, inilah arti pelayanan. Pengertian pelayanan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, sedangkan kalau dia itu pelayanan gereja, ikut ambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Apa itu maksudnya ikut ambil bagian dalam tugas? Dia sudah lakukan itu setiap minggu di gereja. Contohnya seperti apa itu? Disiplinar. Saya perhatikan itu ya. Setiap hari minggu saya perhatikan itu secara berganti-ganti untuk melakukan mesdinar, atau bisa dikatakan itu kata lain putra putri altar. Bisa juga masuk ke WMK kan? WMK atau remaja Katolik. Nah, bisa juga itu kalian ambil bagian itu bagian lektor. Tahu lektor? Apa itu lektor? Apa itu lektor?
Lektor itu adalah pembacaan. Kan pernah kalian disuruh pembacaan di gereja kan? Kalau kalian sudah lakukan itu tadi seperti mesdinar, terus masuk kalian ke kelompok WK atau lemaka, baru kalian itu juga lektor atau pembacaan, berarti kalian itu sudah termasuk mengambil bagian tugas pelayanan dalam gereja. Itu dia. Baru yang berikutnya, sebelum kita sampai ke sini, coba kita baca dulu Alkitab. Ayo nak, siapa dulu yang bisa membaca Alkitab suci? Ayo Rizky, ke depan. Kita hubungkan dulu tentang pelayanan gereja dengan bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Secara itu jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan yang memberi diri dan pada hari itu sudah mereka bertemu kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berhitung dalam pengajaran Rasul-Rasul tentang persekutuan dan mereka selalu untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang telah menjadi percaya bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada hal mereka yang menjual harta miliknya. Dan dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kami memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkannya. Iya. Terima kasih ya Rizky. Oke, jadi kita tadi sudah mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh teman kita itu Rizky yang menyatakan itu inti daripada bacaan Kisah 2 ayat 41 sampai 47 itu adalah ada 4 kebiasaan gereja perdana. Ada 4 kebiasaan gereja perdana. Yang pertama itu adalah memberi diri untuk dibaptis. Baru yang kedua itu adalah memecahkan roti. Baru yang ketiga itu adalah hidup dalam persekutuan para rasul. Baru yang keempat itu adalah segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Itu dia kebiasaan gereja perdana. Nah, jika kita hubungkan dengan kelima tugas gereja, ada 5 tugas gereja. Yang pertama itu adalah persekutuan atau koinonia. Baru yang kedua itu adalah pewartaan atau kerikma. Baru yang ketiga itu adalah pengurusan liturgia. Baru yang keempat itu adalah pelayanan atau diakonia. Yang kelima itu adalah kesaksian dan martiria. Nah, seperti kemarin, kalau kita ingat itu bulan yang lewat, datang Bapak Paus kita. Kenapa dia datang ke Indonesia? Untuk apa itu? Iya, melayani kan? Terus apa lagi? Dengan kedatangan dia ke Indonesia juga untuk apa lagi? Kewartaan. Baru itu juga bisa dikatakan itu salah satu contoh dia di situ Bapak Paus kita di situ melakukan toleransi beragama, ya kan? Toleransi karena yang ketika didatang ke Indonesia yang dijumpai bukan hanya orang yang beragama Katolik, kan ada 2 sebenarnya tugas Bapak Paus kita itu kan. Yang pertama itu adalah dia pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, kan itu tugasnya kan. Baru yang kedua sekaligus dia menjadi pemimpin atau presiden di mana? Vatikan. Begitu. Nah, ketika dia datang ke Indonesia ini kemarin, pasti dia juga sebagai pemimpin negara, sebagai presiden di Vatikan, dia juga disambut oleh siapa? Bapak Presiden kita kan? Kalau kita perhatikan itu kegiatan di media, kegiatan itu yang mereka lakukan, di situ juga dilakukan itu dengan apa? Melakukan upacara bendera kan? Dilakukan itu kan? Nah, itulah tugasnya sebagai dia di situ pemimpin negara kan? Nah, baru yang berikutnya, kalau dia juga ketika datang ke Indonesia bisa juga dia memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vatikan. Jadi ada banyak tugasnya ketika dia datang ke Indonesia. Nah, menurut kelima tugas gereja ini, di manalah tugas yang dilakukan letaknya
tugas apa Paus ketika datang ke Indonesia? Di bagian mana itu dari kelima tugas ini? Di bagian mana? Persekutuan. Terus? Iya, mungkin bisa saja ini masuk semua kan? Iya kan? Kalau menurut kalian dari kelima tugas pokok gereja itu, kalau dia persekutuan, apalah contoh nyatanya itu dalam hidup sehari-hari? Mengikuti dua lingkungan. Terus apa lagi? Melakukan juga pelayanan sakramen kan? Baru apa lagi? Baru menguatkan orang-orang yang lemah. Itu dia kalau dia bagian yang pertama persekutuan. Terus yang kedua, bagian tugas daripada kewartaan. Apa contoh nyata yang bisa kita lihat itu atau yang bisa kalian lakukan itu sebagai pewartaan? Apa itu contohnya? Apa? Homili ya? Ya, kewartaan. Kalau tugas kewartaan kita sebagai apa? Pewarta. Apalah tugas kita dalam hidup sehari-hari? Yang jelas itu adalah yang pertama, ketika kamu menerima pelajaran dari ilmu agama, itu merupakan pewartaan itu. Baru juga mendengar memberikan katekisi. Karena seseorang itu ketika dia mau menerima sakramen baptis atau komuni pertama sekali dia memberikan apa? Diberikan dulu penguatan atau dikatakan dengan kata lain katekisi kan? Baru dilakukan katekisi. Baru yang ketiga, pengudusan. Apa itu contoh dasar ketika kamu menjalankan dua rosari? Tapi kalau kita di lingkungan kita kan sudah melakukan dua rosari kan? Apalagi sekarang bulan Oktober. Kalau bulan Oktober bagi gereja Katolik itu memasuki bulan apa namanya itu? Bulan Rosario kan? Bulan Rosario kita di situ secara khusus berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita di situ sudah menguduskan. Baru pelayanan, yang keempat pelayanan. Apa itu contoh pelayanan atau diakonia? Ya seperti ketika ada orang apa ini yang bisa kamu ketahui tentang pelayanan. Ikut serta dalam tugas gereja. Yang berikutnya ada lagi yang lain. Apa itu contoh pelayanan? Kalau kita memberikan bantuan atau memberikan sosial kepada orang yang membutuhkan, apakah itu contoh pelayanan? Iya, itu salah satu contoh pelayanan, itu kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baru melayani orang sakit. Seperti yang kalian katakan tadi kan, ketika ada teman kalian yang sakit, kalian harus memberikan apa kepada dia? Semangat. Terus apa lagi? Iya, penghiburan kepadanya. Baru yang kelima, kesaksian atau martiria. Apa contoh nyata dalam hidup sehari-hari yang merupakan contoh daripada kesaksian? Apa itu? Apa itu? Ada yang tahu? Atau bisa juga memberikan pengalaman iman ketika dia contohnya mengalami suatu penyakit dan penyakitnya yang dia rasakan itu sembuh. Itu juga merupakan kesaksian. Dia bersaksi di situ bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong ketika kita merasakan apa? Sakit kan? Dan inilah contoh-contoh. Bisa kamu lihat di sini. Inilah contoh yang pertama. Kalau dikatakan itu dengan persekutuan atau koinonia seperti ini tadi. Seperti Yesus juga memberikan persekutuan. Inilah contoh nyatanya dalam hidup sehari-hari kita, yaitu ketika kita melakukan dua lingkungan seperti yang gue bilang tadi. Baru inilah contoh yang kedua, pewartaan atau kerikma. Berarti ada di sini kalau kalian lihat itu gambarnya, ada di sini sebagai pemazmur. Terus ada pembacaan. Baru ini juga seorang imam memberikan apa ini? Memberikan apa itu? Berkat kan? Kalau datang pastor ke sekolah ke apa kita, ke gereja kita, orang yang belum menerima sakramen belum dia komuni pertama, dia harus diberikan apa? Berkat kan? Berkat. Baru contoh yang ketiga dari 3 tugas gereja inilah pengudusan. Ketika kita melakukan tata perayaan Ekaristi, ketika kita komuni seperti yang dikatakan tadi kan, komuni, berarti kita di situ sudah melakukan tugas yang ketiga atau pengudusan sakramen Ekaristi. Kan yang ini kan seorang imam dia mengatakan apa ini?
Dan inilah yang dikatakan dengan, kalau kalian dengar istilahnya konsekrasi. Tahu konsekrasi? Konsekrasi itu adalah ketika imam mengangkat hosti. Sebelum diangkat itu masih hosti biasa atau roti biasa. Tetapi ketika imam mengangkat hosti itu ke atas, berarti itu sudah berubah dia dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan itulah yang sudah disimbolkan. Kan itu simbol daripada sakramen Ekaristia, roti dan anggur. Nah, kata-kata konsekrasi itu adalah mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan mereka ini Yesus juga di sini. Yesus juga melakukan pengurusan bersama ke-12 murid Yesus. Nah, ketika kapan itu? Ketika di dalam gereja Katolik itu kan ada istilahnya Trihari Suci kan? Ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, dan juga Sabtu Suci. Nah, Yesus melakukan atau menetapkan sakramen Ekaristi sewaktu Kamis Putih. Sewaktu Kamis Putih ada juga 3 kegiatan yang dilakukan Yesus. Yang pertama sekali itu adalah Yesus membasuh kaki ke-12 murid-muridnya, baru Yesus juga melakukan perpisahan bersama murid-muridnya, baru Yesus juga menetapkan sakramen Ekaristi. Makanya sewaktu Kamis Putih itu altar kita itu dibalikkan itu kan. Baru patung Yesus itu juga ditutup kan. Nah, karena disitulah Yesus itu melakukan perjamuan malam terakhir yang dilakukan bersama murid-muridnya. Baru yang contoh yang keempat, ini dia contoh yang keempat, pelayanan. Nah, ini ada orang-orang sakit memberikan penghiburan. Inilah orang yang memberikan penghiburan kepada orang si sakit itu. Baru ini memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan inilah contoh yang kelima, kesaksian. Atau istilahnya bisa juga kita lihat ini ada seorang, ini pastor atau pendeta ini? Pendeta. Iya, ini dia. Kalau dia sudah pakai juga warna hitam dia, terus ada ini warna putih, itu sudah pendeta itu ya? Iya. Dia memberikan kesaksian di situ atau pemilih, atau bisa juga dengan khotbah. Atau lain daripada khotbah itu adalah pemilih. Nah, inilah wadah-wadah yang melibatkan OMK, sama seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama itu adalah sebagai misdinar, ada sebagai lektor, remaja Katolik, orang muda Katolik. Baru yang berikutnya itu adalah kelompok karyawan muda Katolik. Nah, sekarang inilah sebagai tugas kelompok. Coba kamu kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kelima tugas ini. Nah, tadi sudah Ibu kasih sebagai LKPD-nya. Coba kamu buat di situ. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kamu tuliskan di situ nama kelompoknya. Siapa nama-nama kelompoknya? Kamu tuliskan di situ. Baru kamu kerjakan di situ. 5 menit. Nanti setelah setiap kelompok kamu presentasikan dulu ke depan. Ayo, coba kerjakan dulu. Ayo, dituliskan nama kelompoknya, sama namanya. Nanti makanya Pengertian dari pelayanan gereja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 2.
Pak, apa saja wadah yang diberikan para dari OMK dan layanan menurut disediakan rektor, OMK, ADK, dan kelompok karyawan dulu tadi. Tepuk tangan dulu. Oke, berdiri dulu semua. Kita apa dulu? Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kelima, tugas pokok gereja itu. Pasti kalian ini sudah sering kalian dilakukan juga itu di apa ya? Di tempat atau di gereja kalian masing-masing kan? Iya. Dan semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Nah, untuk tugasnya di rumah nanti coba kerjakan dulu nanti dari halaman 100. Halaman 100 ada di situ untuk tugas pribadi ya. Nah, itu nanti dikerjakan. Ayo, kumpul kami sudah di LKPD itu. Biar nanti saya cek sudah ada namanya masing-masing kan? Sudah. Iya, semua dapat nilai. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana pada hari ini kami sudah melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, kedua orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada saat ini, berkati Tuhan. Guru-guru kami yang mengajari kami, berkati mereka, berikan mereka panjang serta kesehatan. Kata Tuhan, banyak dosa yang kami berbuat, sengaja dan tidak sengaja, karena dihapuskan supaya terlarang menjadi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan.